Dalam sejarah tinju profesional dunia, terdapat 3 petinju pemegang rekor kemenangan KO beruntun yang paling fenomenal atau pemegang rekor kemenangan KO beruntun terlama dengan persentase kemenangan KO di ronde 1 atau ronde awal di atas 50%, sehingga tidaklah berlebihan apabila mereka mendapat predikat sebagai Raja KO sejagat. Satu, Mike Tyson, 19 KO beruntun, 12 KO di ronde 1. Pada awal karirnya sebagai petinju profesional, Mike Tyson sangat garang dan melahap semua lawan yang dihadapinya dalam 19 pertarungan beruntun dengan kemenangan KO. 12 diantaranya kemenangan KO di ronde 1 dengan persentase 63%. Petinju dengan julukan internasional Iron Mike dan di Indonesia akrab disebut si leher beton ini begitu perkasa pada masa jayanya. Dia adalah pemegang rekor gelar juara dunia kelas berat termuda. Gelar itu diperoleh setelah menumbangkan Trevor Berbick dengan kemenangan KO ronde 2 pada 22 November 1986 dan meraih trofi WBC saat dia Tyson berusia 20 tahun. Selanjutnya, pada 7 Maret 1987, Mike Tyson meraih trofi WBA dengan mengalahkan James Smith dengan angka. Kemudian, pada 1 Agustus 1987 menang angka atas Tony Tucker dan meraih trofi IBF, sekaligus menyandang predikat sebagai juara dunia kelas berat tak terbantahkan alias juara dunia kelas berat sejati. Keberhasilan Mike Tyson meraih trofi WBC, WBA, dan IBF dan menobatkan dirinya sebagai juara dunia kelas berat sejati diperoleh dalam kurun waktu kurang dari setahun, yaitu pada periode 22 November 1986 sampai dengan 1 Agustus 1987. Jadi, adalah hal yang wajar pemilik rekor 58 kali bertanding, 55 kali menang, 3 kali kalah, 2 kali no contest dengan 49 kemenangan KO ini berada pada urutan 3 dalam daftar top 10 petinju kelas berat sepanjang masa versi promotor kondang Eddie Hearn. Dua, Edgar Berlanga, 16 duel beruntun, 16 KO di ronde 1. Nama Edgar Berlanga mulai muncul ke permukaan sebagai monster KO saat ini ketika dia menyelesaikan 16 pertarungan debut profesionalnya, semua dengan kemenangan KO. Dan lebih sadis lagi, 16 kemenangan KO itu semuanya terjadi pada ronde pertama. Petinju berusia 25 tahun yang belum terkalahkan dari 20 pertarungannya dan pemegang gelar juara kelas menengah super WBO NABO ini kini mulai dibicarakan orang, termasuk Mike Tyson yang berkata Berlanga terlihat sensasional, tetapi dia akan menjadi yang terbaik saat ini apabila dia bisa menjatuhkan lawannya di ronde 10 seperti yang dilakukannya pada ronde 1. Demikian dikatakan Mike yang sangat terkesan saat menyaksikan Berlanga mencatat kemenangan KO ronde 1 yang ke-15 saat merobohkan Lanner Bellows di Las Vegas. Selain Mike Tyson, mantan juara divisi 2 yang kini menjadi pelatih Ivan Calderon berkata, sejauh ini ia Berlanga terlihat hebat, namun dia belum teruji dengan lawan yang kuat.
Berlanga telah menunjukkan bahwa dia bisa memukul dengan baik dan kuat, tapi daya tahannya belum teruji ketika menerima pukulan dari lawan yang seimbang. Apapun itu, tapi dia sudah menunjukkan prestasinya, kata Calderon kepada Sarah Hernandez, dikutip dari sindonews.com. Pendapat Calderon ini pun diiyakan oleh rekan pelatih veteran Jose Bonilla yang mengatakan, "Kami belum melihat seperti apa skillnya dalam pertarungan banyak ronde untuk menguji kekuatan asimilasi dan staminanya. Tetapi harus diakui, dia adalah pemukul keras. Rekor KO ronde 1 telah membuktikan kekuatan pukulannya. Walaupun begitu, pembuktian sesungguhnya adalah ketika lawannya dapat bertahan lebih lama dengan kekuatan yang berimbang." Edgar Berlanga yang disebut-sebut sebagai Mike Tyson Puerto Rico karena kemenangan 16 KO ronde 1 ini mulai bertinju pada usia 7 tahun dan memulai karir amatir tahun 2012 saat berusia 15 tahun. Penggemar Felix Trinidad ini beralih ke tinju pro tahun 2016 dan memenangkan gelar pertama sebagai juara kelas menengah super WBO dan ABO pada 9 Oktober 2021. Edgar Berlanga masih mempunyai waktu yang panjang dalam berkarir, dan waktu jualah yang akan menjawab semua pendapat para pengamat dan penikmat tinju tentang keperkasaannya. Apakah ia dapat disandingkan dengan petinju-petinju besar semisal Mike Tyson, Manny Pacquiao, dan lain-lain? Tiga, Artur Beterbiev, 18 KO beruntun, 3 KO ronde pertama. Petinju asal Rusia yang kini bermukim di Kanada ini tidak bisa dianggap remeh, walaupun catatan duelnya di tinju profesional belum sebanyak Mike Tyson misalnya, tetapi harus dicatat bahwa dia kini pemegang 3 sabuk juara dunia kelas berat ringan, yaitu WBC, WBO, dan IBF. Selain juga, dia menyelesaikan 18 duelnya, semua dengan kemenangan KO, dengan persentase kemenangan KO di bawah ronde 5 sebesar 66,7% atau sebanyak 12 kemenangan KO, yaitu 3 KO di ronde 1, 4 KO di ronde 2, 1 KO di ronde 3, dan 4 KO di ronde 4. Ketahanan dan kegarangannya sebagai Raja KO sudah teruji, karena dia juga mampu meng-KO lawan-lawannya di ronde-ronde akhir, yaitu 1 KO ronde 9 ketika menghentikan Marcus Brown, 2 KO ronde 10 ketika menghentikan Alexander Gvozdyk dan Adam Daines, serta 1 KO ronde 12 ketika menghentikan Enrico Colling. Lawan-lawan yang Beterbiev taklukkan juga sudah punya nama. Di antaranya yang terbaru 2 jagoan Amerika Serikat, yaitu 1. Marcus Brown ditaklukkan ronde 9 dalam unifikasi sabuk WBC dan IBF, serta yang kedua Joe Smith Jr. yang ditaklukkan ronde 2 dalam unifikasi gelar WBC, IBF, dan WBO, di mana Joe Smith sebagai pemegang sabuk WBO. Atas prestasinya ini, Beterbiev dinobatkan sebagai petinju kelas berat ringan terbaik di dunia. Petinju Muslim yang satu ini terbilang sudah sangat matang di tinju amatir dan telah meraih gelar prestisius, yaitu juara Eropa tahun 2006 dan juara dunia tahun 2009 sebelum beralih ke pro pada Juni 2013. Jadi, meskipun catatan duel tinju profesionalnya masih terbilang sedikit dengan 18 pertarungan, namun tidaklah mengurangi kegarangan dan keperkasaannya di atas ring tinju, sehingga tidaklah berlebihan bila dia disejajarkan dengan raja-raja KO tinju sedunia. Nah,
Itulah profil 3 jagoan Raja KO tinju dunia, pemegang rekor KO beruntun dengan persentase kemenangan KO ronde awal di atas 50%. Dari 3 jagoan ini, tentu saja masing-masing kita punya idola tersendiri, dan itu sah-sah saja. Silakan teman-teman memberi komentar atas jagoan yang menjadi idola kalian. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa.